Perkenalkan, nama saya Gloria Amelia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang permainan badminton. Yang pertama yaitu sejarah badminton. Permainan olahraga ini kemungkinan berkembang pada Mesir kuno sekitar 2000 tahun yang lalu. Akan tetapi juga disebut-sebut di India dan Republik Rakyat Tiongkok. Dan seiringnya dengan perkembangan permainan bulu tangkis yang juga dikenal luas oleh masyarakat dunia pada abad pertengahan di Inggris, yaitu sebuah permainan tradisional anak-anak setempat yang bernama battledore and shuttlecock. Anak-anak pada waktu itu biasanya akan menggunakan dayung atau juga tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok agar tetap di udara dan mencegah menyentuh tanah. Dan olahraga bulu tangkis diciptakan oleh petugas tentara Britania yang ada di Pune, India pada abad ke-19. Pada saat mereka menambahkan jaring dan memainkannya secara bersaingan, kemudian para tentara membawa permainan tersebut kembali ke Inggris pada tahun 1850-an. Dan pada tahun 1877, rancangan peraturan pertama kali ditulis oleh klub badminton Bath. Selanjutnya pada tahun 1893, Asosiasi Bulu Tangkis Inggris dibentuk dan juga kejuaraan internasional pertamanya pada tahun 1899 dengan kejuaraan All England. Sesudah itu bulu tangkis menjadi sebuah olahraga yang populer di dunia, terutama di Asia Timur. Yang kedua, teknik badminton. Teknik badminton terbagi menjadi 9 teknik. Yang pertama, teknik memegang raket. Teknik dasar bulu tangkis yang pertama adalah teknik memegang raket terbagi menjadi 2 cara, yaitu teknik forehand. Teknik ini biasanya dilakukan dengan tangan kanan atau tangan kiri. Yang kedua, teknik backhand. Cara melakukan teknik ini yaitu dengan memposisikan kepala raket sedikit menyamping, lalu posisi ibu jari sedikit terpisah dari keempat jari lainnya. Yang kedua, teknik pukulan. Teknik dasar kedua dalam permainan bulu tangkis. Yang kedua yaitu teknik pukulan. Teknik pukulan yang biasa digunakan oleh bulu tangkis adalah dengan memukul teknik forehand. Cara melakukannya yaitu pegang raket dengan teknik forehand, posisi kaki kiri berada di depan dan kaki kanan berada di belakang. Condongkan badan sedikit ke arah kanan, pukul shuttlecock dan menggerakkan bahu ke depan. Jika ingin melakukan pukulan clear, pukul shuttlecock sekeras mungkin. Yang ketiga yaitu teknik gerakan kaki. Seorang permainan bulu tangkis harus lincah dalam bergerak. Tidak hanya tangan saja yang lincah, namun gerakan kaki juga harus lincah. Hal ini supaya menghasilkan pukulan yang baik dan mematikan. Yang keempat adalah posisi badan. Cara melakukan keseimbangan tubuh yaitu posisi badan bertumpu pada kedua kaki, tekuk kedua lutut, kemudian berdiri dengan ujung kaki sampai pinggang berada pada posisi tegak. Buka kaki selebar bahu dengan posisi sejajar atau salah satu kaki berada di depan. Tangan yang tidak memegang raket berada di samping badan. Yang kelima, posisi badan ketika melakukan pukulan. Berikut ini posisi badan yang benar ketika melakukan pukulan. Posisi badan sedikit menyamping ke arah net. Kaki kiri berada di depan kaki kanan. Posisi badan berada di belakang shuttlecock. Bahu kanan sedikit ditarik ke arah belakang. Harus ada pergantian posisi bahu kanan dan kaki kanan ketika sedang melakukan pukulan. Yang keenam, teknik melakukan servis. Teknik melakukan servis menjadi 3 bagian yaitu forehand pendek. Forehand pendek dilakukan dengan cara mengayunkan raket tidak terlalu kuat. Ketika melakukan teknik ini, posisi jatuhnya shuttlecock tidak akan jauh dari net area lawan. Yang kedua, forehand tinggi. Servis ini dilakukan dengan tenaga yang kuat atau tenaga penuh. Posisi jatuhnya shuttlecock akan jauh dari net atau di belakang area permainan lawan. Yang ketiga yaitu backhand service.
Servis ini dilakukan dengan menggunakan tenaga yang sedang. Ketika melakukan servis ini, posisi kaki disesuaikan dengan tangan yang sedang memegang raket. Teknik ketujuh yaitu mengembalikan servis. Ada dua cara untuk mengembalikan servis. Yang pertama, drop shot, yaitu teknik di mana cara melakukannya sama seperti smash, namun pukulan yang dihasilkan tidak selalu bertenaga. Yang kedua, teknik netting, yaitu dengan cara melakukan pukulan dengan perlahan dan mengarahkan shuttlecock jatuh sedekat mungkin dari net. Yang kedelapan, teknik overhead. Teknik overhead dilakukan ketika posisi jatuhnya shuttlecock berada di belakang tubuh kita berdiri. Yang kesembilan, teknik smash. Smash merupakan teknik yang dilakukan untuk menyerang dan mematikan pergerakan lawan. Peraturan badminton. Lapangan badminton. Lapangan badminton harus berbentuk persegi panjang dengan panjang 13,4 meter dan lebar 6,1 meter untuk permainan ganda dan 5,18 meter untuk tunggal. Lapangan tersebut harus dibagi dua dengan batas sebuah net. Terdapat juga wilayah servis yang ditandai dengan garis melintang 1,98 meter dari net. Untuk ganda, servis berjarak 0,76 meter dari garis belakang. Selanjutnya, ketinggian net harus mencapai 1,55 meter di tepi dan 1,54 meter di bagian tengah. Jaring net harus berwarna gelap kecuali di bibir jaring harus berwarna putih. Aturan badminton pelengkap. Untuk permainan badminton, peserta harus dilengkapi dengan raket dan kok. Untuk raket, tidak ada aturan yang pasti, hanya saja nyaman dipakai oleh peserta. Kemudian, untuk kok, peraturan bulu tangkis diterapkan oleh Badan Federasi Bulu Tangkis Dunia. Adapun karakteristiknya harus memiliki 16 bulu dengan panjang 62 sampai 70 mm. Kemudian, kok juga harus memiliki diameter antara 58 sampai 68 mm. Pangkal kok berbentuk setengah bola dengan diameter 25 sampai 28 mm dan terakhir berat kok seluruhnya harus 4,47 gram dan 5,55 gram. Peraturan servis bulu tangkis tunggal. Permainan dimulai dari posisi genap atau 0 dan setiap servisnya dilakukan dari lapangan sebelah kanan dengan penerima servis di kanan juga. Jika poin ganjil, servis dilakukan dari kiri dan penerima servis juga harus berada di sisi kiri. Peraturan servis bulu tangkis ganda. Servis pertama dilakukan dari sebelah kanan area lawan. Pemain yang memegang servis hanya yang berada di sebelah kiri apabila servis dari kanan. Apabila servis mengenai net atau tidak melewati kotak depan, poin akan diberikan kepada lawan.